Sebelum itu kita perkenalan nama anggota terlebih dahulu. Yang pertama ada Salwa Putri dengan MPM akhir itu 087, ada Fatma Kusuma dengan MPM akhir 177, ada Mas Adinda dengan MPM akhir 109, ada Nabila Rodatul dengan MPM akhir 287, dan dengan saya sendiri Alfian Fernanda dengan MPM akhir 361. Baik, di sini saya akan membahas mengenai latihan soal E14.1, yang mana kita diperintahkan untuk mengklasifikasikan beberapa kasus ke dalam non-current liability ataupun current liability. Yang A ada bank loans payable of Winery due March 10, 2025. The product requires aging for 5 years before sale. Jadi klasifikasi kasus ini yaitu non-current liability. Alasannya karena berdasarkan IFRS atau GAAP, ketika siklus operasi normal perusahaan telah melebihi 1 tahun, maka kewajiban yang terkait dengan siklus tersebut akan diklasifikasikan sebagai jangka panjang. Kemudian yang B ada serial bonds payable, yaitu 1 juta euro, of which 250.000 are due each July 31. Oke, jadi klasifikasinya yaitu sebanyak 250.000-nya itu masuk ke current liability, sedangkan 750.000-nya itu masuk ke non-current liability. Alasannya yaitu obligasi seri itu dilunasi secara bertahap. Jadi bagian yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal neraca yaitu 250.000 itu merupakan kewajiban jangka pendek ataupun current liability, sedangkan 3 angsuran sisanya sebanyak 750.000 itu merupakan jangka panjang atau non-current liability. Yang C yaitu amount withheld from employer's wage for income tax, itu masuk ke current liabilities karena pajak penghasilan yang dipotong dari gaji harus disetorkan ke pemerintah dalam jangka waktu yang sangat singkat. Biasanya itu pada siklus penggajian atau bulan berikutnya. Kemudian yaitu notes payable due January 15, 2024. Itu masuk ke current liability karena pembayaran dapat segera dituntut oleh kreditur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fatma Kusuma Dewi dengan NPM akhir 177. Di sini saya akan menjawab latihan soal E14.1, yaitu yang mengklasifikasikan, tetapi saya di sini menjawab poin E sampai dengan H. Baik, untuk yang E dengan item credit balance in customers, accounts arising from returns and allowance. Dia ini masuk ke kategori current liability karena kewajiban kepada pelanggan yang kemungkinan diselesaikan dalam siklus operasi normal. Lalu yang F ada bonds payable sebesar 2 juta euro maturing tanggal 30 Juni tahun 2023, yang dimana dia masuk ke kategori current liability karena jatuh temponya itu dalam waktu 1 tahun. Lalu yang G ada overdraft of 1.000 euro in a bank account, no other balance at this bank. Jadi dia ini juga masuk ke kategori current liability. Nah, alasannya itu karena merupakan kewajiban jangka pendek kepada bank. Pastinya dia masuk ke current liability. Yang terakhir ada deposit made by customers who have ordered goods. Dan dia ini juga masuk ke current liability dikarenakan pendapatan diterima di muka atau customer deposit yang akan dipenuhi dalam waktu dekat. Pokoknya kalau kurang dari atau dalam jangka waktu 1 tahun dan tidak lebih dari waktu 1 tahun, itu masuk ke current liability. Nah, jika lebih itu masuk non current liability. Terima kasih.
Nah, untuk yang situasi pertama yaitu DeFact SA, yaitu asumsi dasarnya komponen nilai nominal par value-nya itu 300, lalu suku bunga tahunannya yaitu 9%, maka bunga per kuartalnya yaitu 300.000 dikalikan dengan 9% dikalikan dengan 3/12 sehingga menghasilkan 6.750. Lalu aplikasi ini diterbitkan at par pada nilai nominal, artinya tidak ada diskon maupun premium. Jadi bunga dibayar setiap 3 bulan sekali. Untuk jawaban yang A, yaitu penerbitan aplikasi pada tanggal 1 Januari 2022, di mana menerbitkan aplikasi sebesar 300.000, lalu debit pada cash atau bank itu sebesar 300.000, kas masuk dari investor, lalu di kredit ada bonds payable sebesar 300.000. Lalu untuk B yaitu pembayaran bunga pada tanggal 1 April tahun 2022 dan 1 Juli tahun 2022. Setiap kuartal perusahaan membayar bunga sebesar 6.750 di debit nama akunnya yaitu interest expense sebesar 6.750 dan di kredit cash atau bank itu 6.750. Untuk yang J yaitu akrual bunga pada tanggal 31 Desember tahun 2022, di mana bunga kuartal ini tuh Oktober hingga Desember belum dibayar karena jatuh tempo 1 Januari tahun berikutnya. Namun harus diakui di akhir periode sehingga di debit ada nama akunnya yaitu interest expense sebesar 6.750 dan di kredit ada interest payable sebesar 6.750. Nah, ini yaitu untuk situasi kedua yaitu Verbit Sky AG. Untuk yang pertama yaitu A, penerbitan obligasi pada tanggal 1 Juni 2022. Nah, karena obligasi ini diterbitkan terlambat 5 bulan dari tanggal efektifnya, maka investor membayar par value-nya itu ditambah dengan bunga akrual dari Januari hingga Mei. Sehingga nama akunnya yaitu cash or bank itu 200.000 ditambahkan dengan 10.000 berada di debit sebesar 210.000 dan bonds payable di kredit sebesar 200 dan ditambahkan dengan nama akun interest payable sebesar 10.000. Lalu yang B yaitu pembayaran bunga tanggal 1 Juli 2022. Pada tanggal 1 Juli perusahaan membayar kupon penuh 6 bulan sebesar 12.000 meski obligasi baru beredar 1 bulan Mei hingga Juni. Jurnal itu dipecah menjadi 3 komponen, yaitu yang pertama ada interest payable di debit sebesar 10.000, lalu ada interest expense di debit sebesar 4.000 dan cash or banks itu di kredit sebesar 12.000. Lalu C ada akrual bunga yaitu pada tanggal 31 Desember 2022, yaitu ada periode dari Juli hingga Desember dan total bulannya yaitu 6 bulan. Bunga semester Juli hingga Desember diakrual di akhir tahun itu di debit interest expense itu 12.000 dan di kredit interest payable sebesar 12.000. Jadi sama seperti di situasi pertama, jurnal penyesuaiannya di akhir tahun itu untuk bunga yang belum dibayar. Selanjutnya di sini saya akan membahas soal M1469. Nah, pada soal M1469 ini, Osborne Plus menerbitkan obligasi sebesar 800.000 euro dengan tingkat bunga kupon 12% dan yield 10%. Obligasi tersebut dijual seharga 860.651 euro, sehingga perusahaan memperoleh premium obligasi karena harga jual lebih tinggi dari nilai nominal. Nah, di bagian A, penerbitan obligasi. Pada tanggal 1 Januari 2022, perusahaan menerima kas sebesar 860.651 euro. Nilai nominal obligasi dicatat sebesar 800.000 euro dan selisih sebesar 60.651 euro dicatat sebagai premium on bonds payable. Lalu di bagian B, schedule interest expense dan amortisasi premium. Nah, perhitungan bunga menggunakan metode effective interest method. Itu cash interest dihitung berdasarkan bunga kupon. Nah, 800.000 euro dikali 12% sama dengan 96.000 euro. Ini interest expense dihitung berdasarkan carrying value dikali effective interest rate 10%. Nah, karena obligasi dijual dengan premium, maka interest expense lebih kecil dibandingkan dengan cash interest. Selisih antara cash interest dan interest expense dicatat sebagai amortisasi premium yang akan mengurangi carrying value obligasi setiap tahun hingga mendekati nilai nominal saat jatuh tempo. Nah, di bagian C, jurnal pembayaran bunga tahun 2022.
Jadi pada tanggal 31 Desember 2022, perusahaan membayar bunga tunai sebesar 96.000 euro kepada pemegang obligasi. Interest expense yang diakui sebesar 86.065 euro, sedangkan selisih sebesar 9.934.082 dicatat sebagai amortisasi premium obligasi. Izin menjawab pertanyaan yang D, yaitu jurnal pembayaran bunga dan amortisasi untuk tahun 2024, yaitu jurnalnya akun beban di debit 83.978,87 ribu, kreditnya premi utang obligasi 12.021,13 ribu, cash kredit 96.000. Lalu soal non-current liability, diketahui pada tanggal 1 Maret 2023 Silly Sanders menjual obligasi dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jangka waktu 5 tahun. Kedua, nilai nominal 1.000. Ketiga, tingkat bunga kupon 9% per tahun. Keempat, tanggal penerbitan 1 Maret 2023. Kelima, tingkat bunga pasar 11% efektif per tahun. Keenam, bunga bayar di setiap 6 bulan. Ketujuh, pembayaran bunga pertama 1 September 2023. Ke-8, metode amortisasi, yaitu metode suku bunga efektif. Yang ke-8, obligasi dapat ditarik kembali oleh Silly dengan harga 101% dari nilai nominal pada atau setelah 1 Maret 2024. Pertanyaan, akun-akun apa saja yang berkaitan dengan obligasi yang dimaksud dalam laporan laba rugi tahun 2023 dan bagaimana cara menentukannya? Lalu yang B, apakah cuma amortisasi diskonto obligasi dengan metode suku bunga efektif akan lebih rendah pada tahun kedua atau tahun ketiga umur obligasi? Jelaskan alasannya. Menjawab pertanyaan yang A, karena obligasi diterbitkan pada 1 Maret 2023 dan bunga dibayar setiap 6 bulan, yaitu yang pertama beban bunga tanggal 1 September 2023 94,59 dikali 5,5% hasilnya 50,85. Bunga kas dibayar 45, amortisasi diskonto 50,85 dikurangi 45 hasilnya 5,85. Nilai tercatat baru yaitu 924,59 ditambah 5,85 hasilnya 930,44. 1 Maret diakui sebagai tahun 2023 untuk periode September sampai Desember melalui akrual sebagai tahun. Perhitungan semester penuh yaitu 930,44 dikali 5,5% hasilnya 51,17. Amortisasi 51,17 dikurangi 45 sama dengan 6,17. Pos dalam laporan laba rugi 2023 yaitu beban bunga obligasi, amortisasi diskonto obligasi yaitu bagian dari beban bunga. Beban bunga dihitung menggunakan metode suku bunga efektif yaitu nilai tercatat dikali yield pasar. Lalu menjawab pertanyaan yang B, jawabannya itu lebih rendah pada tahun kedua. Alasan pada metode suku bunga efektif, beban bunga sama dengan nilai tercatat kali suku bunga efektif. Setiap periode yaitu nilai tercatat obligasi meningkat, beban bunga meningkat, amortisasi diskonto meningkat. Karena nilai tercatat pada tahun ketiga lebih tinggi daripada tahun kedua, maka amortisasi diskonto pada tahun ketiga juga lebih besar. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kalimat atau kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.